Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan semua, Bapak Ibu Guru Madrasah di channel kami MTSN 7 Majalengka, dan pada kesempatan ini kami akan menjanjikan contoh soal pedagogik ya dalam rangka persiapan asesmen kompetensi guru madrasah yang rencananya akan dilaksanakan di bulan Juni. Semoga soal-soal ini bisa menjadikan gambaran ataupun acuan Bapak Ibu semua untuk mempersiapkan AKG di bulan Juni mendatang ya. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Tujuan pembelajaran dalam bahan ajar cetak di bagian pendahuluan adalah A. Agar siswa dapat memahami kemampuan yang harus dikuasai setelah belajar. B. Karena guru merupakan satu-satunya sumber belajar. C. Agar soal-soal evaluasi segera dapat ditulis oleh guru. D. Karena tujuan pembelajaran tidak terlalu penting bagi siswa dan guru. E. Penyampaian materi tidak terganggu oleh hadirnya tujuan pembelajaran. Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 ini adalah yang A ya. Agar siswa dapat memahami kemampuan yang harus dikuasai setelah belajar. Itu tujuan pembelajaran atau tujuan pembelajaran dalam bahan ajar cetak ya di bagian pendahuluan. Baik, kita ke soal nomor 2. Bahan pembelajaran cetak berupa lembar kerja siswa atau LKS merupakan bahan ajar sederhana karena komponennya didominasi oleh A. Soal-soal latihan. B. Soal-soal latihan dan tes kemampuan. C. Penugasan. D. Paparan materi. Atau E. Analisis kompetensi. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 adalah yang A ya. Soal-soal latihan ya untuk lembar kerja siswa ya yang mendominasinya. Kita ke soal selanjutnya. Untuk sekolah di daerah yang sulit atau belum bisa mengakses internet karena belum teraliri listrik dan keterbatasan fasilitas penunjang lainnya, bahan ajar non-cetak yang efektif digunakan untuk menunjang proses pendidikan di sekolah adalah A. Modul elektronik atau buku sekolah elektronik. B. Program radio pendidikan. C. Program video pembelajaran. D. E-book atau buku elektronik. Atau E. PowerPoint atau PPT ya, PowerPoint Presentation. Jawaban yang tepat untuk solusi soal di atas adalah yang B ya, program radio pendidikan. Kita next soal selanjutnya. Bahan ajar non-cetak yang bertujuan agar siswa mampu belajar mandiri dan bersikap lengkap yang menyajikan per unit terkecil dari materi berbentuk digital disebut A. Buku lembar kerja elektronik. B. Buku teks non-cetak. C. Modul kinerja guru. D. Modul digital atau elektronik. Atau E. Buku elektronik. Ini bahan ajar non-cetak ya, yang bertujuan agar siswa mampu belajar mandiri dan bersikap lengkap. Jawaban yang tepat adalah yang D ya, modul digital atau elektronik. Soal selanjutnya. Bahan ajar non-cetak digital merupakan inovasi baru dalam dunia pendidikan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat pesat dalam mendorong berbagai lembaga pendidikan kita untuk memanfaatkan bahan ajar non-cetak yang menarik. Bahan ajar non-cetak berikut ini yang 100% dikembangkan menggunakan komputer adalah A. Multimedia pembelajaran interaktif. B. Program simulasi. C. Video pembelajaran.
D. Audio pembelajaran, atau E. Program radio edukasi. Jawaban yang tepat untuk bahan ajar non cetak digital ini disebutnya adalah A ya, multimedia pembelajaran interaktif. Itu jawaban yang tepat. Soal selanjutnya, ketika akan mengembangkan bahan ajar mandiri untuk siswa, guru harus memenuhi salah satu prinsip atau karakteristik bahan ajar mandiri yang baik, yaitu self-contained. Makna dari prinsip self-contained tersebut adalah bahwa A. Bahan ajar yang dikembangkan sesuai dengan perkembangan dan tuntunan zaman. B. Bahan ajar tersebut disusun sesuai konteks di mana siswa berada. C. Bahan ajar tersebut mudah digunakan, komunikatif, dan mudah ditemukan siswa. D. Bahan ajar itu dapat mengajar dan dipelajari sendiri oleh peserta didik bahkan tanpa bantuan guru. Atau E. Bahan ajar tersebut telah lengkap dan memadai sehingga siswa tidak perlu bahan lain untuk memahami materi yang harus dikuasai. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang E ya, bahan ajar tersebut telah lengkap dan memadai sehingga siswa tidak perlu bahan lain untuk memahami materi yang harus dikuasai. Soal selanjutnya, langkah pertama dalam mengembangkan program audio pembelajaran adalah A. Menulis naskah program audio. B. Judgment export. C. Dubbing. D. Mengemas produksi program audio. Atau E. Shooting. Jawaban yang tepat adalah yang A ya, menulis naskah program audio. Soal selanjutnya, bahan ajar cetak sederhana yang dapat digunakan untuk bahan rujukan, memberi motivasi, pengingat, memberi umpan balik, dan menilai hasil belajar adalah A. Modul. B. Buku teks. C. Lembar kerja peserta didik atau LKPD. D. Handout. Atau E. Lembar kerja siswa LKS. Jawaban yang tepat adalah yang E ya, lembar kerja siswa atau LKS. Soal selanjutnya, berikut manakah bahan ajar non cetak yang paling tepat biasanya digunakan untuk pembelajaran jarak jauh adalah A. E-modul. B. E-learning. C. E-fab. D. E-book. Atau E. E-commerce. Jawaban yang tepat adalah yang B. E-learning. Soal selanjutnya atau soal ke-10 ya. Sementara 10 soal dulu. Bahan ajar memegang peranan penting bagi guru. Satu diantaranya adalah A. Meningkatkan efektivitas pembelajaran, menambah pengetahuan tentang materi, menjadi bahan sarana komunikasi pembelajaran. D. Menjadi sumber ilmu pengetahuan guru. Atau E. Memberikan pegangan ketika bertugas mengajar. Jawaban yang tepat adalah A ya, meningkatkan efektivitas pembelajaran ya. Baik Bapak Ibu, sementara itu dulu ya, 10 soal dulu untuk soal kompetensi guru atau AKG. Ini cuman gambaran soal, mudah-mudahan bisa membantu soal pedagogik ini, dan kita akan bertemu di konten selanjutnya. Mudah-mudahan nanti ada soal-soal terupdate yang akan kami share ke Bapak Ibu semua. Selamat belajar Bapak Ibu, rekan-rekan semua, sehingga nanti di asesmen kompetensi guru bulan Juni bisa mendapatkan nilai yang baik. Terima kasih telah menyimak channel kami. Jangan lupa subscribe, share, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.